Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita jumpa lagi melalui belajar online dalam mata pelajaran pemrograman dasar. Kali ini kita akan mempelajari tentang perangkat lunak bahasa pemrograman. Langsung saja kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Kita yang pertama adalah perangkat lunak bahasa pemrograman. Apa itu perangkat lunak bahasa pemrograman? Yaitu bahasa komputer yang digunakan dengan cara merancang atau membuat program sesuai dengan struktur dan metode yang dimiliki oleh bahasa program itu sendiri. Komputer mengerjakan transformasi data berdasarkan kumpulan perintah program yang telah dibuat oleh program. Kumpulan perintah ini harus dimengerti oleh komputer berstruktur tertentu. Namanya adalah sintak dalam bahasa program komputer ya. Sintak itu adalah instruksi tertentu yang digunakan untuk membuat program. Bahasa pemrograman merupakan notasi untuk memberikan secara tepat program komputer. Klasifikasi software. Yang pertama adalah sistem operasi atau operating system sebagai pengendali kerja komputer dan sebagai interface kepada user. Program paket, kemudian program aplikasi, kemudian program bantu atau utility, kemudian compiler atau penerjemah ya. Yang terakhir adalah bahasa pemrograman yang kita gunakan untuk membuat sebuah aplikasi. Program komputer ada 3 jenis dalam kategori ini. Yang pertama adalah assembler. Assembler adalah bahasa yang menerjemahkan kode sumber dari bahasa rakitan ke dalam bahasa mesin. Yang kedua adalah compiler. Compiler adalah bahasa yang mengonversi semua kode sumber selain dalam bahasa rakitan ke kode objek. Ya, penerjemah. Kemudian yang ketiga adalah interpreter. Adalah bahasa yang menerjemahkan satu persatu instruksi dalam kode sumber lalu menjalankan instruksi yang telah diterjemahkan. Kemudian programming utility. Berdasarkan tingkatannya, bahasa pemrograman dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bahasa pemrograman tingkat rendah atau disebut low level language. Berikutnya adalah bahasa pemrograman tingkat menengah atau middle level language. Yang ketiga adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language. Jadi ada 3 tingkat itu. Nanti ada yang keempat, generasi keempat. Yang pertama low level language. Ya, low level language. Apa itu? Yaitu bahasa yang disebut sebagai bahasa mesin, yang assembler tadi ya. Bahasa ini merupakan kode yang terdiri dari sekumpulan angka yang ada di dalam komputer yang biasanya diwakili oleh angka 1 dan 0 atau namanya kode biner ya, angka biner. Bahasa rakitan atau assembly yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode-kode singkat ya, namanya kode mnemonik. Contohnya kode mesin mov, sub. Mov itu mov ya, move. Hasilnya kalimatnya adalah mov. Kemudian sub, kemudian dan lain sebagainya sampai loop. Kemudian middle level language, yaitu bahasa tingkat menengah, bahasa komputer yang memakai campuran instruksi dalam kata-kata bahasa manusia dan instruksi yang bersifat simbolik. Contohnya seperti itu ya. Ada tanda kurung kurawal, tanda tanya, kemudian ada simbol dan atau mungkin garis panjang itu digunakan juga di dalam bahasa pemrograman, salah satunya bahasa C. Beberapa jenis bahasa tingkat menengah digunakan pada bahasa C. Bahasa C itu dipakai pada umumnya pada komputer Apple ya, komputer Apple. Mungkin ada yang pernah melihat atau pernah pakai komputer Apple yang logonya Apple Crow itu. Yang ketiga adalah high level language. Bahasa komputer tingkat tinggi ya, bahasa tingkat tinggi yaitu bahasa komputer yang memakai instruksi berasal dari unsur kata bahasa manusia. Contohnya begin ya, end, if, for dan seterusnya itu dipakai di salah satu contoh aplikasinya ada Pascal, ada Delphi, ada Visual Basic, kemudian ada PHP, ada itu ya, kalau PHP di web itu biasanya. Itu adalah bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa komputer yang sudah mendekati bahasa manusia. Jadi komputer dapat mengerti bahasa manusia itu diperlukan dalam program compiler. Bahasa ini termasuk dalam bahasa pemrograman yang mudah dipelajari oleh pengguna komputer karena menggunakan bahasa Inggris. Contohnya ya seperti tadi ya, ada di aplikasi Visual Basic, ada COBOL, ada Pascal ya. Nanti insya Allah kita akan mempelajari tentang Pascal.
Yang berikutnya, yang keempat ya, ada bahasa fourth generation language. Jadi bahasa lanjutan. Bahasa ini berorientasi pada objek. Bahasa pemrograman fourth generation merupakan bahasa yang berorientasi pada objek yang disebut Object Oriented Programming atau OOP. Contohnya ada Java, ada Visual Basic, ada Delphi, ada Visual C++, dan lain sebagainya. Java itu pada umumnya dipakai pada program Android. Klasifikasi bahasa pemrograman. Yang pertama adalah C#. Kemudian ada C++. Itu yang tadi ya sama, yaitu Object Oriented Programming. Kemudian C yang dipakai pada produk Apple. Ya, produk Apple itu maksudnya produk aplikasi yang dipakai oleh laptop Apple. Ya. Kemudian ada Java, yaitu sama dengan Object Oriented Programming, itu dipakai untuk Android atau Google termasuk ya, atau mungkin perangkat ponsel yang lain. Kemudian HTML CSS itu dipakai untuk web statis. Ya, web statis itu untuk halaman web. Kalau kita membuka sebuah blog di internet itu pakainya HTML dan CSS. Kalau mungkin ada fitur tambahan namanya adalah JavaScript. Jadi JavaScript itu adalah fitur interaktif pada web dan aplikasi. Jadi lebih menarik tampilannya. Kemudian ada PHP. PHP itu di web dinamis, biasanya ya untuk admin atau untuk sistem informasi ya basisnya web dan lain sebagainya. Kemudian ada Ruby. Ruby itu sama, Object Oriented Programming. Ini populer di Jepang ya, program itu. Kemudian ada Visual Basic, ini dari Microsoft. Ada Visual Basic, ada Visual Studio, ada VB.NET, ya, itu ada Visual Code yang sekarang itu yang paling populer juga sekarang, Visual Code. Kemudian ada Python. Python itu bahasa yang umum digunakan dari dulu, itu digunakan untuk membuat game. Ya, sekarang sudah menuju ke IoT, yaitu Internet of Things. Kemudian ada web juga dipakai, atau mungkin yang suka hacker yaitu pakainya hacking. Jangan tanya ke saya soal hacking ya. Aplikasi mobile juga termasuk menggunakan Python. Jadi dulu ada di HP Nokia, mungkin yang mereknya Nokia, yang dulu sistem operasinya adalah Symbian. Dulu umum menggunakan program Python untuk membuat aplikasi. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.